Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel belajar komputer jaringan. Pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan akan membahas mengenai cara konfigurasi routing statik ya, atau static routing. Saya menggunakan Kisco Packet Tracer. Nah, misalkan di sini sebagai contoh kasus ada topologi jaringan seperti ini. Jadi ada dua router, kemudian ada dua switch. Ya, saya pasang switch di sini dan masing-masing switch memiliki dua komputer. Nih saya pasangkan dulu di sini untuk komputernya. Masing-masing switch memiliki dua komputer, yang mana masing-masing switch ini juga merupakan lokal area network yang berbeda ya. Jadi nanti dengan menggunakan perangkat router ini nanti kita akan bisa mengkoneksikan kedua jaringan yang berbeda tersebut. Ya, terlebih dulu di sini saya sambungkan untuk kabel-kabelnya. Untuk kabel base yang pertama saya sambungkan ke fast Ethernet di switch untuk yang host 0/1 ya, kemudian yang kedua 0/2, kemudian yang mengarah ke router ini biasanya saya menggunakan yang paling akhir ya, yang paling akhir fast Ethernet 0/24 di switch. Kemudian di sini saya pakai, karena kita akan menghubungkan dua perangkat di router ini, berarti saya pakai yang kedua. Nanti yang ke satu menuju ke router berikutnya di sini ya. Ya, untuk yang lokal area network yang kedua nanti saya konfigurasi. Untuk sementara kita sambungkan dulu routernya. Ini router saya sambungkan fast Ethernet 0 pada router 1 menuju fast Ethernet 0/0 pada router 2. Ya, menggunakan kabel cross ya untuk yang router ke router. Kemudian ini untuk PC ke berikutnya di lokal area network yang kedua juga saya sambungkan semuanya. Sama di LAN kedua juga switch ke router saya gunakan fast Ethernet 0/24 biar nanti mudah untuk mengidentifikasinya. Ya, ini untuk pengkonfigurasian kabel atau penyambungan kabel sudah selesai. Jadi di sini kabel sudah terpasang semua, tinggal kita melakukan konfigurasi. Ya, terlebih dahulu di sini untuk masing-masing interface di router saya aktifkan. Ya, klik router, kemudian pilih fast Ethernet 0/0 on. Ya, kemudian fast Ethernet 0/1 juga on. Ya, ini sudah on semua di baik di router 1 maupun di router 2. Jadi pada router di Kisco Packet Tracer harus di on kan dulu untuk masing-masing interface yang nanti digunakan. Ya, langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address ya di masing-masing komputer dan juga router ya. Sebagai contoh, misalkan di sini untuk LAN yang pertama, di switch yang pertama ini saya kasih alamat networknya misalkan 192.168.100.0. Ini alamat network ya, alamat network di lokal area network yang pertama atau LAN yang pertama. Kemudian untuk lokal area network yang kedua atau switch yang kedua ini saya kasih nomor alamat networknya, nomor IP networknya 192.168.200 ya, .200.0. Ini alamat network untuk LAN yang kedua. LAN yang kedua alamatnya 192.168.200.0. Kemudian IP LAN 1 sudah, IP LAN 2 sudah. Nah, di sini antara router 1 dengan router 2 itu terhubung. Ini juga memiliki nomor IP yang berbeda ya. Jadi misalkan saya kasih nomor IP networknya misalkan seperti ini. Untuk yang di router ke router ya 10.10.10.0. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan alamat networknya, di topologi yang ada di gambar ini ada 3 jaringan LAN ya. LAN pertama pada 192.168.100.0, LAN kedua 192.168.200.0, dan LAN ketiganya adalah 10.10.10.0. Langkah berikutnya kita konfigurasi untuk IP address di masing-masing komputer. IP address di masing-masing komputer ya. Ini komputer yang pertama pada PC 0 di LAN 1. IP addressnya seperti ini. Misalkan gateway-nya. Nah, gateway-nya kita ambil nanti IP address yang diberikan untuk interface switch ya.
untuk ya yang mengarah ke router ya, atau interface router. Jadi ini mengarah ke router, interface routernya berarti di 0/1 ya, 0/1. Kemudian untuk ini, untuk PC yang kedua juga sama, gateway-nya sama, kita mengarahkan ke IP address yang terdapat di interface router yang pertama yang tersambung ke jaringan LAN 1, misalkan 192.168.100.254 ya. Ini untuk masing-masing interface, masing-masing komputer juga ada di konfigurasi IP-nya, PC 0, PC 1, dan interface 0/1 sudah dikonfigurasi. Kemudian kita konfigurasi ya, ini 0/1 pada router pertama ya, sama, ini kita konfigurasi, kita sambungkan ke LAN 1, berarti kita gunakan nomor IP yang nanti yang sudah dijadikan gateway di masing-masing PC 0 dan PC 1. Kemudian di LAN yang kedua sama, kita lakukan konfigurasi yang sama seperti di LAN 1. Kita konfigurasi IP-nya, misalkan PC 2 pada LAN 2 ini ya. PC pertama pada LAN 2, alamat IP-nya 192.168.200.1. Gateway-nya, ini gateway-nya adalah IP address yang terpasang pada interface 0/1 pada router kedua. Misalkan saya gunakan 254 terakhirnya ya, untuk mudah mengidentifikasi saja. Kemudian PC yang kedua di LAN 2 juga sama, saya kasih nomor IP 192.168.200.2. Netmasknya sama, gateway-nya sama. Kita gunakan IP yang ada di interface 0/1 di router yang kedua, yaitu 192.168.200.254. Oke, kemudian kita kasih nomor IP di interface 0/1 di router yang kedua. Kita buka routernya, klik pada router kedua, pilih fast ethernet 0/1, ketikkan alamat IP-nya 192.168.200.254. Subnet masknya sama. Oke, ini untuk masing-masing komputer dan masing-masing fast ethernet 0/1 di router 1 dan router 2 sudah memiliki nomor IP yang beda network ya, yang beda jaringan. Berarti sudah ada IP-nya. Ini secara logika untuk masing-masing komputer di LAN, masing-masing LAN sudah bisa komunikasi, tapi belum bisa komunikasi antara LAN 1 dengan LAN 2. Nah, langkah selanjutnya kita konfigurasi router pada interface 0/0 yang menghubung di router 1 dan fast ethernet 0/0 yang ada di router 2 sesuai dengan networknya seperti ini. Misalkan saya kasih nomor IP 10.10.10.1 di router yang pertama pada interface fast ethernet 0/0 ya. Ya, netmasknya ini otomatis muncul sendiri. Kemudian kalau sudah, kita close, kita pindah ke router yang kedua ya, pada fast ethernet 0/0 ya, kita isikan nomor IP-nya 10.10.10.2. Untuk subnet masknya otomatis muncul sendiri, close ya. Jadi semua interface yang ada di router 1 dan router 2, baik fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 0/1 sudah ada IP-nya semua. Oke, untuk selanjutnya berarti kita akan melakukan konfigurasi routing ya, routing. Nah, di konfigurasi routing ini saya gunakan yang statik, saya gunakan fasilitas CLI atau Command Line Interface ya. Misalkan di sini ini saya exit dulu ya, saya exit dulu ya. Kemudian kita coba lihat IP routingnya yang sudah terdapat pada router 1 ya. Ya, bisa dilihat ada 2 tabel routing ya, ada 2 IP network yang masuk ke tabel routing di router pertama. Nah, tapi untuk jaringan LAN 2 IP networknya belum masuk ke sini. Nah, kita akan menambahkan untuk jaringan LAN 2 biar masuk ke tabel routing yang ada di router yang pertama ya. Kita langsung untuk konfigurasi routing statiknya ya. Kita bisa lihat di sini ya, pada statik ya.
kita tambahkan di sini ya, misalkan ini sama saja ketika kita menggunakan CLI ya, ini sama saja ketika kita gunakan CLI, kita gunakan 192.168.200.0 dengan netmasknya 255.255.255.0. kemudian neck hopnya ini adalah alamat IP yang nanti dijadikan sebagai gerbang yang menuju ke jaringan yang kedua, misalkan 10.10.10.2 ya, berarti di router yang kedua ya. Jadi ketika jaringan LAN 1 akan menuju ke LAN 2, ini akan melewati IP address 10.10.10.1 dan akan masuk ke 10.10.2 ya. Jadi neck hopnya sini saya tuliskan 10.10.10.2 ya. Jadi seperti ini. Kalau udah tekan add ya, close. Kemudian di router yang kedua sama, kita isikan ininya ya, networknya 192.168, berarti 100.0 untuk network, berarti tujuannya ke LAN yang pertama. Netmasknya sama 255.255.255.0. kemudian neck hopnya kita bisa analisis di sini. Ketika LAN 2 akan menuju ke LAN 1, itu pasti nanti akan melewati interface di router pertama ya, router pertama dengan nomor IP-nya adalah 10.10.10.1 ya, berarti interface router pertama pas Ethernet 0/0 ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, ketika kita cek pada router ya, pada tabel routernya itu nanti akan muncul alamat network yang tertera ya, yang tertera masing-masing LAN 1 LAN 2 ya, ada tambahan LAN 1 dan LAN 2. Kemudian kita coba lakukan uji koneksi, perintahnya adalah ping ya. Misalkan dari PC di LAN 1 akan menuju ke PC LAN 1 juga, kalau ini otomatis connect ya. Tapi kita coba ketika PC di LAN 1 akan menuju ke PC di LAN 2, kita coba. Ini harusnya connect karena kita sudah melakukan pengaturan router tadi ya, konfigurasi routing statiknya. Misalkan kita mengarah ke PC ini yang kedua ya, di jaringan LAN 2 ya. Oke, kita coba. Belum, ini masih proses ya. Ya, request timeout. Kemudian kita coba tunggu request timeout. Ya, ini berhasil, sudah masuk ke ininya, masuk reply ya, reply sama dengan TTL, itu menandakan bahwa PC di LAN 1 sudah bisa koneksi PC LAN 2 ya, sudah berhasil semua ya, berarti menandakan untuk konfigurasi routing statiknya sudah selesai dan sudah berhasil bisa digunakan untuk mengkoneksikan PC yang ada di LAN 1 dengan PC yang ada di LAN kedua. Kita coba lakukan uji koneksi pada PC di LAN 2 untuk mengkoneksikan ke PC yang ada di LAN 1. Hasilnya sama, reply from sampai dengan TTL yang menandakan bahwa koneksi berhasil. Kita coba satu lagi, PC yang ada di LAN 2 menuju ke PC yang ada di LAN 1. Oke, hasilnya sama juga, reply sampai dengan TTL, berarti untuk kedua jaringan baik LAN 1 maupun LAN 2 sudah bisa komunikasi satu sama lain. Kita coba untuk melakukan pengujian lewat PTU ya. Ya, lewat PTU di sini, misalkan pakai ini. Ya. Klik ke ini, kita lihat hasilnya oke, successful ya. Ini sudah sukses bisa dikomunikasikan antara LAN 1 dan LAN 2. Kita lanjutkan lagi dari LAN 2 ke LAN 1. Oke, sukses juga ya, berarti tidak ada masalah. Konfigurasi routing statik kita sudah berhasil, sudah bisa
komunikasi antara PC yang ada di LAN 1 dengan PC yang ada di LAN 2. Dengan demikian konfigurasi routing yang sudah kita lakukan berhasil ya. Tinggal dilakukan uji berikutnya kalau misalkan kurang puas atau pengen mengujikan lagi. Oke, itu aja, terima kasih, saya akhiri, semoga bisa bermanfaat. Nah, ini merupakan konfigurasi static routing pada Kisco Packet Tracer, bisa Anda praktekkan dan semoga bisa menambah ilmu bagi Anda yang sedang belajar jaringan komputer. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.